Shalom pemirsa, sebagai orang Kristen, apa yang paling kita rindukan saat ini? Di tengah masa yang penuh kesulitan, peperangan, penyakit, penderitaan, bencana alam, penganiayaan, dan lain-lain, apa harapan terbesar kita sebagai orang Kristen? Benar, pengharapan terbesar kita adalah kedatangan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kedatangan Yesus akan langsung menggantikan semua penderitaan dengan kebahagiaan dahsyat yang kekal. Otomatis, semua masalah di dunia ini habis. Kenapa kita perlu berharap? Karena Tuhan Yesus sendiri yang berjanji mau datang kembali untuk menjemput kita. Persoalannya, setan mau alihkan pikiran kita pakai dia punya jurus-jurus maut. Dia selalu menawarkan berbagai kesenangan dunia, dan dia juga menawarkan doktrin palsu tentang cara kedatangan Tuhan Yesus. Semua itu agar kita tidak lagi rindu dan bersedia akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Akhirnya, sama seperti ilustrasi 5 gadis bodoh, pas Tuhan Yesus datang, kita didapati tidak setia dan akhirnya ditolak. Nah, bagaimana cara kedatangan Yesus? Mari kita bahas 3 petunjuk penting dalam Alkitab. Pertama, peristiwa itu nyata dan sama sekali bukan rahasia. Dalam ayat-ayat ini jelas dinyatakan, Tuhan Yesus akan datang dari langit dengan awan-awan, dengan semua malaikatnya, dan setiap mata akan melihat Dia. Ini akan jadi peristiwa yang sangat dahsyat. Seluruh langit akan terang benderang karena penuh dengan para malaikat. Saudara, 1 malaikat saja terangnya minta ampun. Bisa kita bayangkan ini jumlahnya ada jutaan, bahkan mungkin miliaran. Tidak mungkin ada 1 orang pun yang melewatkan peristiwa ini. Oh, Tuhan Yesus datang tadi malam. Aduh, saya tertidur sono sekali jadi tidak tahu. Impossible, saudara. Yang kedua, terjadi kebangkitan dan pengangkatan besar-besaran seluruh umat Tuhan. Ayat ini jelas bilang, ketika Yesus datang kedua kali, mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Dan semua umat Tuhan akan diangkat untuk menyongsong Kristus di angkasa. Jadi langit akan ribut dengan bunyi trompet, akan terjadi kebangkitan besar-besaran. Dan satu hal penting, Tuhan Yesus akan tetap di angkasa. Kita yang nanti terbang dan gabung dengan Tuhan di sana. Jadi saudara, kalau nanti ada yang ngaku-ngaku Tuhan Yesus, tapi dia punya kaki kena tanah, jalan tak putar ke sana kemari, dijamin itu penipu. Ketiga, terjadi kehancuran besar bumi dan orang jahat. Ayat-ayat di atas sangat jelas, akan terjadi bencana alam dan malapetaka yang sangat dahsyat. Kilat dan guruh terpancar, gempa bumi yang hebat, hujan es besar, kota-kota runtuh dan terbelah, pulau-pulau dan gunung-gunung hilang lenyap, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyala api. Jadi saudara, setelah semua umat Tuhan diangkat ke angkasa, bumi akan hancur lebur, tidak ada lagi kehidupan. Tidak ada itu, oh Tuhan Yesus datang tadi malam ya. Oke, ayo kita lanjut main ke mall. No, semua orang jahat pasti mati oleh kedahsyatan bencana ini. Jadi demikian saudara, kedatangan Kristus itu adalah peristiwa besar yang tidak mungkin terlewatkan oleh seorang pun. Tidak ada itu orang yang diangkat diam-diam atau secara rahasia. Tuhan Yesus sudah kasih peringatan, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, lihat Mesias ada di sana, Mesias ada di padang gurun, Mesias ada di bilik. Jangan kamu percaya dan jangan kamu pergi ke situ. Tapi ada pertanyaan, kan ada ayat yang bilang Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Saudara, itu artinya kita tidak pernah tahu jam dan harinya. Karena pencuri tidak mungkin SMS kita kapan dia mau masuk rumah. Mari lihat 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Nah, bagaimana hari Tuhan itu? Kita baca terus. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Wow, ini artinya semua orang pasti sadar. Jadi jelas saudara, hari Tuhan itu dahsyat, tapi kapan waktunya? Itu rahasia. Saudara, dunia ini bukan tempat tinggal kita. Kita aslinya hidup bahagia bersama Tuhan kita selamanya. Dalam kasih-Nya yang besar, Ia telah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Rugi besar sekali kalau kita menolaknya. Mari kita bersedia, berpeganglah senantiasa pada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita, penolong kita, Allah kita yang ajaib dan perkasa. Benar, hari itu segera akan tiba saat kita bertemu dengan Yesus dan memandang wajah-Nya, wajah juru selamat kita yang telah menebus kita oleh darah-Nya. Tidak lama lagi saudara, Ia akan segera menjemput kita ke tempatnya, supaya di tempat di mana Ia berada, kita pun berada. Thank you, sekian dulu untuk kali ini. Silakan di like, subscribe, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.